saya Saiful Arafah dengan NIM 502121100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori eksistensial humanistik dengan mata kuliah bimbingan konseling dosen pengampu Dr. Usman Noel SAG MAG. Teori eksistensial humanistik. Pengertian eksistensial humanistik. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap menunjukkan pada suatu pemahaman atas manusia. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk apa dan siapa sesuai keinginannya. Manusia adalah makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ingin dia lakukan dan apa yang tidak ingin dia lakukan, karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan. Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, aktif yang dapat menentukan atau hampir segala aktivitas kehidupannya. Manusia adalah makhluk dengan julukan the self-determined being yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkan dan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling benar dan paling tepat. Tujuan teori eksistensial humanistik. Tujuan konseling adalah untuk membantu klien ke arah kenyataan dan belajar untuk mengakui ketika klien menipu diri sendiri. Konseling humanistik menunjukkan cara untuk klien keluar dari permasalahan dan untuk melawan hambatan yang menghalang kebebasan klien. Kebebasan baru cenderung meningkatkan kecemasan klien. Konseling eksistensial humanistik bertujuan agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak sesuai kemampuannya. Konseling eksistensial humanistik memiliki konsep yang mengarah pada kehidupan sekarang yang akan sangat berpengaruh pada masa depan seseorang. Berdasarkan perilaku sekarang yang bisa menentukan nasib masa depannya. Konseling eksistensial humanistik membuat kondisi-kondisi dalam memaksimalkan kesadaran diri guna menghapus penghambat dalam mengoptimalkan potensi dan memiliki jalan untuk mencapai kebebasan yang harus diikuti oleh tanggung jawab secara sadar. Eksistensial humanistik membuka jalan untuk mengalami dan melihat keterkaitan dari hal-hal yang sudah ada, bahkan ide-ide yang pada akhirnya disatukan dalam upaya mereka yang berfokus pada hati untuk mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan memperluas kapasitas manusia untuk kesadaran, pertumbuhan, dan kehidupan yang bermakna. Tujuan konseling adalah menolak hasil deterministik dan ciptaan manusia. Orang-orang bebas dan bertanggung jawab untuk tiap pilihan dan tindakan mereka. Orang-orang adalah pengarang untuk hidup mereka. Terapi eksistensial membuat klien merefleksi pada hidup, mengenali adanya banyak pilihan dan menentukan aturan-aturan pilihan itu. Tujuan utamanya, mengenali cara-cara yang mereka terima secara pasif dalam lingkungan mereka dan menyerah, sehingga diperlukan kesadaran untuk membentuk hidup yang dimiliki, untuk menggali potensi-potensi agar hidup lebih bermakna. Selanjutnya, teknik teori eksistensial humanistik. Proses konseling eksistensial humanistik menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseling. Konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong klien untuk menangani kecemasan, keputusasaan, dan mendorong munculnya upaya-upaya untuk membuat pilihan yang bermakna. Untuk menjaga penekanan pada kebebasan pribadi, konselor perlu mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri, memberikan arahan, menggunakan humor, dan memberikan sugesti dan interpretasi, dan tetap memberikan kebebasan pada klien untuk memilih sendiri manakah di antara alternatif yang telah diberikan.
Untuk dapat memahami sepenuhnya perasaan dan pikiran konseling, tentu isu-isu kematian, isolasi, putus asa, dan rasa bersalah konselor seperti itu harus mengkomunikasikan empati, respek atau penghargaan, dukungan, dorongan, keterbukaan, dan kepedulian yang tulus sepanjang proses konseling. Konselor harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat memahami pandangan-pandangan konseling, kemudian membantu mereka mengekspresikan ketakutan-ketakutan dan mengambil tanggung jawab bagi kehidupannya sendiri. Program pemberlakuan dapat diakhiri jika konseling mampu untuk mengimplementasikan kesadaran tentang diri mereka dan mengarahkan dirinya untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Kondisi ini memungkinkan konseling menemukan jalan mudah untuk mengaktualisasikan diri. Teknik utama eksistensial humanistik pada dasarnya adalah penggunaan pribadi konselor dan hubungan konselor ke konseling sebagai kondisi perubahan. Humanistik juga merekomendasikan beberapa teknik pendekatan khusus seperti menghayati keberadaan dunia objek dan subjek klien, pengalaman pertumbuhan simbolik, suatu bentuk interpretasi dan pengakuan dasar tentang dimensi-dimensi simbolik dari pengalaman yang mengarah pada kesadaran yang lebih tinggi, pengungkapan makna, dan pertumbuhan pribadi. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sahrul Alaf pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.